Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Isnatur Jibia dengan NIM 859835177. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka UPPJJ Kendari dengan Pokjar Kendari Gabungan. Nah, kali ini teman-teman, kita akan membahas soal sesuatu yang sering kita pakai tapi jarang diperhatikan. Telinga kita. Yaps. Telinga bukan cuma buat dengerin musik favorit kita ataupun bergosip ya teman-teman, tetapi juga punya peran super penting, yaitu menangkap suara, nentuin arah datangnya bunyi, dan bahkan bantu kita tetap seimbang. Dalam video ini, kita bakal lihat bagian-bagian dari telinga, kemudian gimana suara bisa masuk ke otak kita, dan kenapa telinga kita bisa menangkap suara dari jauh ataupun dekat. Nah, adapun alat dan bahannya adalah yang pertama yaitu ada sendok, kemudian ada mangkok, ada kapas, kemudian ada alat penutup mata kita yaitu sapu tangan. Nah, yuk kita simak videonya sampai habis biar kita mengerti cara kerja telinga dengan mudah dan seru. Nah, sekarang saya akan menutup mata saya. Nah, di sini saya menutup mata menggunakan sapu tangan, kemudian teman saya akan mengetuk mangkuk dengan sendok 1 kali pada jarak 1 meter, 2 meter, 3 meter, dan 4 meter. 2 langkah, 1 meter. Terdengar sangat jelas. 4 langkah, 2 meter. Terdengar jelas. 6 langkah, 3 meter. Terdengar cukup jelas. 8 langkah, 4 meter. Nah, sekarang saya akan menutup telinga kiri saya dengan kapas. Dua langkah, 1 meter. Dengar sangat jelas. 4 langkah, 2 meter. Dengar cukup jelas. 6 langkah, 3 meter. Dengar sangat jelas. 8 langkah, 4 meter. Nah, berikut adalah tabel dari hasil pengamatan saya. Nah, sekarang kita akan membahas struktur dan fungsi telinga. Apakah kalian tahu bagaimana kita mendengar? Kita bisa mendengar karena memiliki telinga. Telinga adalah organ tubuh manusia yang berfungsi sebagai indera pendengar dan organ yang menjaga keseimbangan tubuh. Telinga merupakan organ yang berperan terhadap pendengaran suara atau bunyi.
Hal ini dapat terjadi karena telinga memiliki reseptor khusus yang berfungsi untuk mengenali getaran suara. Selanjutnya adalah bagian-bagian telinga dan fungsinya. Nah, selanjutnya adalah ada bagian-bagian dari telinga, yaitu dapat dilihat ada daun telinga, saluran telinga, kemudian ada membran timpani, ada tulang sanggurdi, ada koklea, ada saluran setengah lingkaran, tulang landasan, dan tulang martil. Nah, pertama kita akan membahas tentang telinga bagian luar. Di telinga bagian luar ini terdapat dua jenis, yaitu daun telinga dan saluran telinga. Daun telinga sendiri memiliki fungsi untuk mengumpulkan gelombang suara ke saluran telinga. Sedangkan saluran telinga sendiri berfungsi mencegah hewan berukuran kecil masuk ke dalam telinga agar terhindar dari infeksi atau penyakit lain, serta meneruskan gelombang suara ke membran timpani atau rumah siput. Nah, selanjutnya ada telinga bagian tengah, di mana telinga bagian tengah ini terdiri dari membran timpani dan tulang telinga. Membran timpani atau disebut juga dengan gendang telinga berfungsi untuk menangkap gelombang suara dan merubahnya menjadi getaran suara yang diteruskan ke tulang telinga. Kemudian tulang telinga sendiri adalah terdiri dari tulang martil, landasan, dan sanggurdi, di mana fungsinya adalah untuk meneruskan getaran dari gendang telinga ke koklea. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu telinga bagian dalam, di mana terdapat saluran eustachius dan saluran setengah lingkaran. Saluran eustachius ini berfungsi untuk menjaga telinga tengah tetap sehat dengan menyamakan tekanan di dalam dan di luarnya. Kemudian ada saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran atau biasa disebut dengan semisirkularis yang berfungsi untuk mengetahui posisi tubuh atau alat keseimbangan. Nah, yang terakhir ada namanya koklea. Nah, koklea atau rumah siput adalah saluran berbentuk spiral yang menyerupai rumah siput, di mana di dalamnya terdapat organ korti yang berisi ribuan sel rambut yang peka terhadap tekanan getaran suara. Koklea ini berfungsi merubah getaran tersebut menjadi sinyal listrik yang diteruskan ke saraf pendengaran untuk diterjemahkan di otak kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana mekanisme sistem pendengaran. Mekanismenya adalah yang pertama, gelombang suara masuk ke telinga luar dan menggetarkan gendang telinga. Kemudian yang kedua, getaran gendang telinga diteruskan ke tulang pendengar di telinga tengah. Kemudian getaran suara berjalan melalui tulang pendengar ke telinga dalam. Kemudian getaran suara tersebut mencapai rumah siput di telinga dalam dan menggerakkan ke sel-sel rambut. Selanjutnya, sel-sel rambut mengubah getaran menjadi sinyal listrik. Kemudian sinyal listrik berjalan melalui saraf pendengar ke otak. Nah, di otak kita diterjemahkan sinyal-sinyal listrik menjadi suara yang terdengar.